Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Febrianti, NIM 2020126-202B0028. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-9, yaitu dampak ketunanetraan pada psikologis orang tua, keluarga, dan masyarakat. Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra, memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Anak tunanetra sendiri memiliki hak untuk bersekolah yang sama seperti anak-anak pada umumnya, yang dimana anak yang tidak memiliki hambatan dalam penglihatan. Setiap anak berkebutuhan khusus, baik bersifat permanen ataupun temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami setiap anak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu faktor lingkungan, faktor dalam diri sendiri anak, dan faktor kombinasi. Jadi faktor dari lingkungan dan dalam diri anak jadi satu. Solusinya, untuk hambatan sendiri perlu adanya intervensi dalam pendidikan psikologis dan interaksi sosial yang harus didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Pusat intervensi sendiri dalam kehidupan adalah keluarga. Untuk masalah sendiri, seorang keluarga terutama ibu merupakan gejala interpersonal, di mana kondisi emosi salah satu anggota keluarga berpengaruh pada setiap anggota lainnya. Jadi, bila ada satu anggota keluarga yang merasa tidak enak, maka hal ini akan berpengaruh kepada anggota lainnya. Jika anak tunanetra ataupun orang tua yang memiliki anak penyandang tunanetra mengalami disfungsi psikologis, maka penyebabnya adalah konflik di masa yang telah lalu yang belum terpecahkan. Kondisi keluarga dapat dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan homostatis, yang dimana anak merupakan emosional produk dari orang tua. Solusinya, perilaku manusia, terutama anak dengan hambatan penglihatan, merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Apa yang harus dilakukan apabila keluarga mengalami gangguan psikologis atas hadirnya anak tunanetra? Disarankan untuk melakukan terapi, yaitu logoterapi, yang dimana logoterapi ini memiliki mana spiritual atau bertujuan untuk membantu pasien menemukan makna hidup. Logoterapi dipercaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup seseorang merupakan motivator utama orang tersebut. Dalam pelaksanaannya, logoterapi memiliki 3 konsep utama. Yang pertama, ditandai dengan spirituality atau kerohanian, freedom atau kebebasan. Yang ketiga, responsibility atau tanggung jawab. Jadi, makna ada pada setiap situasi hidup, baik dalam penderitaan atau kebahagiaan. Makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap penting dan memberikan nilai khusus bagi seseorang. Bila seseorang berhasil menemukan dan memenuhi makna hidup, maka kehidupan akan menjadi lebih berarti dan berharga, dan pada akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia atau yang bisa disebut happiness dengan apapun dan bagaimanapun kondisinya, termasuk dalam memberikan penerimaan diri atas hambatan visual yang disandang oleh anaknya. Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri melalui karya bakti, keyakinan atas harapan dan kebenaran, serta penghayatan atas keindahan iman dan cinta kasih. Karena kehidupan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan kita tentang arti hidup, tetapi sebaliknya menyerahkan kepada kita untuk menemukan jalan yang tepat. Dampak ketunanetraan itu ada 4.
dampak ketunanetraan pada orang tua, dampak ketunanetraan pada saudara terhadap anggota keluarga lain, dampak ketunanetraan pada masyarakat. Dampak ketunanetraan pada orang tua. Reaksi orang tua terhadap ketunanetraan anaknya dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, penerimaan secara realistik terhadap anak yang menyandang tunanetra. Yang kedua, penyangkalan terhadap ketunanetraan anak. Jadi anaknya orang tuanya menyalahkan dokter bahwa anaknya menjadi tunanetra. Yang ketiga, overprotection atau perlindungan yang berlebihan. Yang keempat, penolakan secara tertutup. Yang kelima, penolakan secara terbuka, biasanya seperti menghina, membuli, bahkan membuang anaknya sendiri. Dampak ketunanetraan pada saudara. Jika anak yang terlahir dengan hambatan penglihatan memiliki saudara baik adik ataupun kakak, maka juga akan memberikan dampak psikologis pada mereka. Di antara beberapa dampak yang dirasakan oleh adik atau kakak dari anak dengan hambatan penglihatan adalah perasaan malu karena memiliki saudara yang cacat. Anak juga terkadang membutuhkan bantuan lebih banyak dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga kakak atau adik merasa terganggu dengan sikap ketergantungan anak. Lanjutnya, dampak ketunanetraan terhadap anggota keluarga lain. Jadi anggota keluarga lain anak tunanetra seperti paman, bibi, sepupu, atau kerabat lainnya bisa merasakan dampak ketunanetraannya dari anak. Jadi pandangan orang awas tuh biasanya tuh orang awas tuh bisa memandang anak tunanetra negatif ataupun positif. Jadi selanjutnya, ketunanetraan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga dapat berdampak terhadap perceraian. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketunanetraan yang dialami anak bisa mempengaruhi keluarga secara keseluruhan. Selanjutnya, dampak ketunanetraan pada masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat beranggapan bahwa orang tua yang memiliki anak ketunanetraan dianggap terkena kutukan penyakit kotor karena melakukan perbuatan asusila di masa lalu, sehingga orang tua merasa bersalah. Alhasil, hal ini berdampak pada munculnya gejala depresi dan disfungsional pada orang tua dan dapat meningkatkan stres yang dialami pada keluarga. Sudah sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.